Recording in progress. Jangan pernah ngelupain Gaza ya. Inilah Jepang, negara dengan kecanggihan teknologi dan keindahan alam. Assalamualaikum. Aduh, maaf tadi terlempar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Helvi, ahlan, ahlan. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam yang pada pagi hari ini, pagi di Indonesia, juga masih pagi di Jepang, Allah masih memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam room Zoom ini meskipun masih online dalam kondisi sehat walafiat insya Allah, masih dalam kondisi dalam beriman, berislam dan istiqomah insya Allah. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Nabi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semua, FFFLPers ya, selamat datang di acara pada pagi hari ini, yaitu acara ini diselenggarakan dalam rangka roadshow ya, roadshow dari Forum Lingkar Pena Jepang menuju kegiatan yang lebih besar lagi bulan depan. Ya, jadi acara ini adalah workshop penulisan puisi untuk Gaza yang merupakan rangkaian acara menuju Pena Festival 2025 oleh Forum Lingkar Pena Jepang yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2025 di Tokyo. Nah, dalam workshop penulisan puisi hari ini, kita beruntung sekali langsung dibimbing oleh tutor. Ini maestro puisi Indonesia, kalau boleh saya menukar. One of my favorite writers, Bunda Helvitiana Rosa. Beliau founder, pendiri dari Forum Lingkar Pena. Saya ingat satu tulisan, satu buku Mbak Helvi yang menjadikan saya seperti ini adalah ketika Mas Gagah pergi. Wallahu akbar. Subhanallah, itu benar-benar sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur hari ini bisa bersama dengan Bunda Helvi jadi MC meskipun ini. Terima kasih Bunda Helvi atas kesediaannya untuk hadir membersamai kami di sini di Jepang. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita bisa meet up bareng di Tokyo. Nah, di dalam dalam workshop ini juga uh, kita juga akan belajar belajar bagaimana menulis sebuah puisi yang khusus kita dedikasikan pada tema kita pada hari ini adalah untuk Gaza. Ya, jadi harapannya dari workshop ini kita dapat melahirkan karya puisi-puisi yang nantinya akan menjadi satu karya bersama kita dalam buku antologi puisi yang merupakan salah satu gerakan literasi untuk kemanusiaan. Kontribusi kita untuk Gaza, untuk Palestina, untuk Al-Aqsa. Dan untuk itu mari kita sama-sama belajar nantinya dengan Bunda Helvi dan
juga mengucapkan selamat datang. Oh, ada manggilnya kakak atau bapak ya? Kak Bambang Karyawan sebagai perwakilan dari pengurus BP pusat ya, FLP. Baik, saya sebagai MC, oh saya belum berkenalan ya, nama saya Meli Suryanti, saya saat ini researcher di Tottori University Jepang. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama adalah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nanti akan ada salah seorang teman kita yang akan membacakan. Lalu kemudian nanti akan ada pemutaran video profil FLP Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua LFP Jepang. Dan juga nanti ada kata sambutan dari Kak Bambang sebagai perwakilan dari FLP Pusat. Dan langsung kita nanti lanjutkan dengan sesi materi utama yaitu pelatihan puisi oleh Bunda Helvi. Baik, kita langsung mulai saja sama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pertemuan kita, acara kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Feza Karimah. Tafadholi Kak Feza Karimah, waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha Mengaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Kak Faiza atas pembacaan tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan bacaan tadi menyejukkan hati kita semua, mendamaikan hati kita semua, dan mengkhusyukkan hati kita semua untuk serius dan fokus belajar pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemutaran video pendek ya tentang profil Forum Lingkar Pena Jepang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bukan di Jepang, jadi bisa melihat seperti apa profil FLP Jepang dan kita bisa mengenal lebih dekat. Silakan, dozo. Dengan kecanggihan teknologi dan keindahan alamnya sepanjang tahun yang menjadi tempat lahirnya Forum Lingkar Pena pertama di luar negeri. Geliat literasi ini ternyata sudah ada sejak 19 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan beberapa teman-teman yang suka nulis itu diminta bikin buletin PMIJ namanya waktu itu. Buletinnya waktu itu online sih, mas suatu hari tuh tim buletin ini kan pingin namanya punya tanggung jawab bikin buletin kan ya. Kemampuan menulisnya mesti diasah. Yuk kita bikin workshop kepenulisan yuk gitu kan. Terus sesi keduanya itu qadarullah saat itu ada Mas Luhur Bayu Aji. Itu pentolannya FLP Pusat. Workshop tim buletin PMIJ tersebut akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Forum Lingkar Pena Jepang.
Tidak main-main, pada 4 tahun awal kepengurusannya, FLP Jepang berhasil menjalankan banyak program kerja dan mengadakan workshop yang mengundang para petinggi FLP untuk menjadi narasumber, seperti Helvi Tiana Rosa, Fauzil Adin, dan juga Asma Nadia. Belasan tahun berkarya, FLP Jepang telah menelurkan banyak buku antologi dengan berbagai tema dan genre yang terkait dengan kehidupan para diaspora Indonesia di Jepang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah diangkatnya buku antologi La Tahzan for Student ke layar lebar pada tahun 2013. Transformasi zaman ke era digital akhirnya membawa FLP Jepang pada pembaruan yang ditandai dengan pembuatan buku antologi Jepang Jalan Menuju Baitullah pada tahun 2017. Buku yang terbit pada tahun 2021 itu dan antologi tentang pandemi setelahnya tidak hanya ada dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital. Meskipun saat ini teknologi digital mendominasi akses informasi masyarakat, kami tetap konsisten meluncurkan buku-buku antologi sebagai komitmen agar anggota senantiasa menulis dan membantu mereka untuk masuk ke industri penulisan yang dinamis. Untuk meningkatkan pengetahuan anggota terkait literasi, kami juga memanfaatkan platform media sosial dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Seperti sharing session yang kami laksanakan melalui media internal anggota dan mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar FLP Jepang. Baru-baru ini kami juga meluncurkan program bernama Pena Labo yang seperti namanya diharapkan akan menjadi sebuah laboratorium tempat peserta bisa membahas tulisan dari aspek bahasa, membedah karya, juga menguji keberterimaan karya bagi khalayak. Program ini dimaksudkan sebagai tempat untuk saling belajar dan berbagi ilmu demi terwujudnya perbaikan literasi. Dalam konteks pembekalan anggota yang lebih serius, dilakukan lokakarya internal 2 atau lebih setahun, terlebih pada saat rekrutmen anggota baru. Materi yang diberikan bukan hanya terkait bahasa atau kepenulisan saja, tetapi apapun yang mendukung karir penulis seperti desain, video, dan lainnya. Sebagai media utama untuk berkomunikasi antar anggota, Line juga menjadi media kami untuk belajar melalui tantangan-tantangan atau materi-materi terkait kebahasaan. Last but not least, Instagram Live juga menjadi fitur andalan kami untuk berinteraksi dan belajar bersama warganet tentang literasi. Hal ini juga meningkatkan engagement terhadap konten-konten literasi kami di media sosial. Nah, itulah tadi segelintir kiprah anak bangsa berliterasi di negeri Sakura. Doakan kami ya agar kami selalu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Kak Mursidah telah memutarkan videonya, subhanallah. Jadi teman-teman, sekilas dari video itulah kami dari FLP Jepang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suluh kecil dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk literasi Indonesia. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu kata sambutan, dan pada kesempatan kali ini kata sambutan langsung disampaikan oleh perwakilan oleh Pak Bambang Karyawan
Beliau adalah Ketua Divisi Karya BPP FLP Pusat. Hmm, silahkan Bapak, waktu dan ruang dipersilakan, dozo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin Mbak Elvi untuk memberikan sambutan dan teman-teman dari FLP Jepang serta peserta pelatihan puisi untuk Gaza pada hari ini. Saya mewakili Ketua Umum Daeng GG karena ada aktivitas bersamaan. Bahagia sekali bisa memberikan sedikit sambutan untuk acara pada hari ini. Uh, Bersama Mbak Elvi tentunya kita tidak akan pernah habis untuk melauti kata-kata dan ini adalah bagian dari penguatan program yang dibuat oleh BPP FLP. BPP FLP melalui kerjasama antara Divisi Karya dan Divisi Kaderisasi itu selalu berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang bernafaskan Palestina dan kali ini Gaza secara khusus. Juga secara nasional FLP juga ingin menghasilkan penyair-penyair, katakanlah pengganti atau penerus dari Mbak Helvi yang menjadi sebuah branding penyair itu berasal dari FLP. Melalui program itu kita sebut dengan Lixitera, Bilik Puisi Seantero Nusantara. Dan saat ini sedang berproses sebagai suatu bentuk kegiatan bilik puisi pembinaan. Kita bukan kompetisi, jadi pembinaan itu saat ini sudah bergabung dari perwakilan wilayah itu 133 peserta yang akan dibimbing dan dibina secara menerus untuk menghasilkan karya-karya terbaik, puisi-puisi terbaik, bahkan nanti munculnya penyair-penyair terbaik yang mewarnai dunia kepenyairan di Indonesia. Bagaimanapun kehadiran Mbak Elvi di tanah air itu suatu bentuk kontribusi dan mewarnai yang khas dari dunia kepenyairan di Indonesia. Tentunya kita tidak hanya ingin ada Mbak Elvi, kita ingin ada penyair-penyair lain dari FLP yang menyuarakan tentang kemanusiaan. Salah satunya yang selalu kita identik dan kita suarakan adalah tentang Palestina dan Gaza kali ini. Kita tentunya sayang kalau dilewatkan, hari ini hadir 44 peserta, sayang dilewatkan ketika ilmu itu tidak kita serap dan kita tentunya eksekusi untuk menghasilkan karya terbaik. Salut dengan FLP Jepang yang telah berusaha untuk mengakomodir dan mengadakan kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan sukses antologinya dan Pena Festival 2025 bisa dilaksanakan dengan baik. Saya coba mengakhiri sambutan ini dengan membacakan puisi yang terhimpun yang telah diterbitkan oleh BPP FLP ketika Milad tahun 2024 berisikan untuk 27 puisi terpilih dalam lomba menulis puisi Palestina. Izinkan. Ini salah satu puisi yang saya tulis, judulnya Musa terpaksa menjadi dewasa. Anak lelaki itu hanya bisa menghela nafas panjang. Melihat ketiga adiknya yang memegang perut ringkihnya. Akankah mereka seperti Yazan Kafarneh? Terbayang tubuh mungil adik-adiknya hanya tulang yang tersisa. Musa tak tahu harus membuka karung gandumnya berulang kali. Menanti gandum yang telah habis entah kapan akan terisi. Musa memang telah dipaksa dewasa. Tangis yang semestinya pecah ditahan untuk adik-adiknya. Panggulnya telah kebas memanggul bantuan gandum dari berbagai negeri. Dadanya telah berlapis baja karena tumpukan lara. Musa tak pernah sia-sia menjadi dewasa. Adik-adiknya menggantang hari bersama panci-panci di tangannya.
menanti bantuan dari langit yang entah kapan tiba. Musa dengan panci lainnya terus mengais tetesan terigu dari surga agar dapat sebutir saja untuk mengenyangkan adik-adiknya. Tuhan, Musa akan selalu menjadi dewasa. Pekanbaru 2024. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah, bagus sekali. Terima kasih Pak Bambang atas sambutan dan pembacaan puisinya yang benar-benar sangat membuat hati saya basah mendengarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama bertekad, berazam yang kuat untuk menulis puisi yang lebih banyak lagi untuk menyuarakan kemanusiaan dan menyuarakan kemerdekaan Palestina lewat syair-syair yang kita buat. Insya Allah. Baik, kita sampai di acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi, dan langsung ini akan di arrange oleh Mbak Bunda Hevitiana Rosa. Saya agaknya terlalu cukup panjang sekali CV yang harus saya bacakan untuk memperkenalkan Bunda Hevi, tapi kayaknya kita semua sudah tahu beliau salah satu maestro, bisa saya sebutkan juga sastrawan Indonesia. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dan diskusi dan belajar langsung dari beliau. Jadi untuk tidak memperpanjang sesi waktu, saya langsung memberikan sesi ini kepada Bunda Helvi untuk mengarrange dan langsung mengambil alih sesi pelatihan. Silakan Mbak Helvi. Tuh manggilnya Mbak Bunda. Baik, Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meli yang dialeknya udah Jepang banget ini ya. Oh, enggak. Berasa dimoderatori Jepang banget nih. Seperti Indonesianis yang dari Jepang ya. Beberapa teman saya seperti Ibu Yononaka begitu ya. Cara bicaranya. Baik, terima kasih Mbak Meli, terima kasih Mas Bambang, terima kasih Mbak Mursyida dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berada di sini dan berbicara mengenai puisi. Tentu saja kali ini dikhususkan supaya tanggal 13 nanti bukunya sudah bisa, wah digerak cepat banget ya. Bukunya sudah bisa terbit begitu ya. Jadi kita sistem kilat nih ya. Saya akan membagikan tangkapan layar. Eh, Sebentar. Apakah jelas? Apakah terlihat, Jelas, Mbak Mel? jelas. Terlihat sampai Jepang, Bun. Apakah suara saya terdengar? Clear. Terdengar. Ya, mudah-mudahan tidak putus-putus ya. Saya dari tadi tuh sinyalnya kurang begitu bagus. Sudah pakai berapa provider ini. Baik, kita akan berbicara mengenai menulis puisi untuk Gaza ya, untuk Palestina. Dan kenalan dulu, saya Helvi Tiana. Hari saya adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya pendiri Forum Lingkar Pena dan eh, punya kecintaan saya menulis Palestina dalam berbagai genre, berbagai jenis tulisan dari mulai cerpen, puisi, novel, dan lain-lain. Nah, karena waktu kita sempit, puisi itu apa sih? Kalau Anda tanya kepada saya, Mbak Helvi, puisi itu apa? Maka saya akan mengatakan bahwa puisi adalah kehidupan itu sendiri. Jadi puisi itu bahkan menurut saya tidak bisa didefinisikan kecuali dengan satu kata, cinta.
Ya, jadi agak susah untuk mendefinisikan puisi, tetapi karena kita harus mendefinisikan, ya, dan ini dari bahasa Yunani artinya penciptaan, puisi itu adalah karya sastra yang dibuat dengan cara dipadatkan, dipersingkat, menggunakan irama yang padu serta diksi yang khas. Jadi bukan memakai bahasa yang kita sehari-hari atau bahasa kita ke pasar begitu ya, dimasukkan dalam puisi, susah gitu ya, kecuali Anda bikin puisi Betawi misalnya, mungkin itu bisa. Jadi ada juga yang bilang puisi adalah curahan pikiran dan perasaan penyair, begitu ya. Nah, salah satu penyair perempuan Palestina yang saya sukai namanya Fadwa Tukon. Ya, Fadwa Tukon ini sampai-sampai puisinya itu begitu ditakuti, ya, sampai mantan Menteri Pertahanan dan Menlu Israel, Moshe Dayan yang hidup di zaman itu mengatakan membaca puisi Fadwa Tukon itu seperti menghadapi 20 pasukan komando musuh. Bayangkan, satu puisi itu 20 pasukan komando musuh. Ya, dan Fadwa Tukon mengatakan cukup bagiku untuk mati di bumi ini, dikuburkan di dalam dirinya, mencair dan menghilang ke dalam tanahnya, lalu tumbuh menjadi bunga, dimainkan oleh anak negeriku. Cukup bagiku untuk tetap bertahan dalam pelukan negaraku, berada di dekatnya seperti segenggam debu, setangkai rumput, sekuntum bunga. Nah, ini Fadwa Tukon ya. Nah, di Palestina ya banyak penulis bagus, jurnalis, sastrawan begitu ya. Banyak yang bagus dan salah satunya adalah eh, Gasan ya, Gasan Kanafani. Nah, Gasan Kanafani ini dia cerpenis, novelis, jurnalis yang meninggal karena bom Mossad ya, karena bom Mossad. Nah, dia terkenal karena dia pernah ditanya mengenai bagaimana nih posisi Anda sekarang ya, posisi Palestina. Dia mengibaratkan Palestina dengan Israel itu, Palestina adalah batang leher gitu, dan Israel itu pedangnya. Jadi bagaimana mau berdialog pedang dengan batang leher, dia bilang begitu ya. Dan baginya sastra adalah senjata untuk berjuang melawan Israel. Nah, dia adalah pelopor dari sastra perlawanan di Palestina. Memang agak kiri orangnya gitu ya, tapi dia termasuk penulis puisi yang penulis cerpen, jurnalis yang bagus. Nah, salah satu penulis puisi yang juga bagus ya selain Mahmud Darwis yang sering diomongin adalah Murid Borgouti. Ya, Murid Borgouti ini dia mengatakan bahwa pusat hidup dia adalah puisi gitu ya. Jadi dia bilang saya memberikan segalanya pada puisi yang merupakan pusat hidup saya. Ya, semua dari diri saya itu tentang puisi. Ya, saya lebih baik bersama puisi dan saya selalu menentang gagasan berjanji setia kepada politisi manapun kira-kira begitu. Dia tinggal di 46 rumah di 3 benua. Ya, dan dia mengatakan ya bahwa saya telah meninggalkan rumah yang bertentangan dengan keinginan saya. Karena itu saya tidak melekatkan diri saya pada satu tempat. Karena saya takut saya akan meninggalkannya. Jadi dia bilang dia hidup dalam waktu, bukan dalam tempat. Bukan di suatu tempat, tapi di suatu waktu. Ya, dan menurut salah satu kritikus sastra yang juga penyair dari dari Saudi ya, dia mengatakan bahwa Murid Barghouti ini meninggalkan puisinya sebagai kompas yang mengarah ke tanah air ya. Luar biasa. Nah, ini juga Mahmud Darwis yang sangat terkenal ya. Apa kata Mahmud Darwis? Puisi mengajarkan kita untuk memelihara ilusi penuh pesona itu. Bagaimana melahirkan diri kita sendiri berkali-kali dan menggunakan kata-kata untuk membangun dunia yang lebih baik. Jadi baginya dengan puisi dia bisa melahirkan dirinya berkali-kali ya. Dengan puisi dia menggunakan kata-kata untuk membangun dunia yang lebih baik ya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, karena itu Mahmud Darwis pernah mengatakan gitu bahwa yang paling berharga yang dapat persembahkan bagi bangsaku adalah puisi. Wah, coba kalau kita ngomong di sini ya, nggak berarti itu puisi ya. Tapi bagi Mahmud Darwis yang paling berharga yang bisa kupersembahkan bagi bangsaku adalah puisi. Kalau Helvitiana Rosa yang ngomong gini nggak ada yang denger ya. Tapi dalam kondisi situasi Palestina saat ini, puisi-puisi Mahmud Darwis luar biasa menyemangati bangsanya ya.
Nah, ada satu gerakan yang dibuat oleh, sebenarnya dilanjutkan ya, dipeloporinya oleh Kanafani, dilanjutkan oleh Mahmud Darwis, itu adab al-muqawamah atau sastra perlawanan. Jadi apa itu sastra perlawanan? Ya, sastra perlawanan itu sastra yang bertujuan menggerakkan emosi jiwa bangsa Palestina agar timbul pemikiran, keberanian, rasa pembelaan, ya, berjuang menghentikan penjajahan. Jadi adab al-muqawamah ini digunakan untuk menolak ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, gitu ya. Jadi lahirnya itu kan setelah peristiwa 1948 Nakba ya. Tapi kemudian mulai berkembang luar biasa itu sejak Juni 1967, adab al-muqawamah. Nah, bahkan cerpen-cerpen Palestina yang ditulis oleh perempuan Palestina seperti Jihad Rajbi ini sangat puitis ya. Ini cerpen loh, bukan puisi. Tapi dia menulis cerpennya itu sangat puitis ya. Seperti di sini saya ambil kutipannya, ini cerpen. Kehidupan di Al-Quds tampak seperti seorang penari tua yang menginjak kerikil-kerikil umurnya dengan perih. Hari-hari berlalu seperti mimpi-mimpi kita dan hanya menyisakan potongan baju kita yang kumal, yang lalu lebur dalam rintihan memilukan. Betapa sulitnya menjabat tangan tanah tumpah darah kita tanpa membuat tanganmu yang dingin menjadi terbakar. Ia berbisik sedih sambil melahap kota itu dengan tatapannya. Disinilah tempat kita sesungguhnya. Al-Aqsa, Palestina. Ya, jadi bayangkan ini kutipan cerpen ya, bukan puisi, tapi sesakit itu, tapi seindah itu gitu. Ya, luar biasa. Nah, ini yang juga meninggal bulan Oktober 2023 ya, saat eh, penyerbuan ke Gaza ya, tahun 2023 ya, yang terus sudah lebih dari 700 hari hingga hari ini gitu ya. Ini Hiba Abu Nada ya, seorang penyair dan novelis dari Gaza ya, yang mendapat penghargaan juga di luar negaranya ya. Dan dia seorang magister di bidang nutrisi, dia sarjana biokimia, tapi dia menulis puisi. Bayangkan, sarjana kimia, magister di bidang nutrisi, tapi tetap tertarik pada puisi gitu ya. Jadi puisi ini bukan milik anak sastra aja, puisi ini milik kita semua. Ya, dia mengatakan, dia mendeskripsikan suasana pada waktu itu, malam di Gaza gelap kecuali pancaran roket, sunyi kecuali dentuman bom, mengerikan kecuali dari kenyamanan doa, hitam kecuali cahaya para syuhada. Selamat malam Gaza. Dan tidak lama menulis puisi ini beliau syahid ya. Masya Allah ya. Nah, jadi kita menulis ini puisi sebagai suara kemanusiaan, di mana Gaza adalah luka yang terbuka, tapi juga simbol ketabahan. Ya, kalau kata Mahmud Darwis, puisi adalah saksi bisu dari sejarah yang berdarah. Ya, nah, eh, puisi itu bukan sekedar slogan atau propaganda. Ya, puisi itu menyentuh. Oh, Bunda Helvi, kayaknya nge-lag. Kita nggak bisa mendengar suara Bunda Helvi. Sebentar Kak, saya chat Bunda. Mohon maaf. Baik teman-teman, ada sedikit kendala teknis. Kita coba mengkoneksikan lagi. Kita coba terkoneksi lagi dengan Bunda Helvi. Mudah-mudahan bisa. Mohon sabar. Ya mohon tunggu sebentar sahabat FLP ini Bunda berusaha masuk lagi. Baik, Mohon baik. maaf. Mohon maaf ya terputus tadi, ini sinyalnya betul-betul parah. Apakah sudah terdengar suara saya?
Oke. Sudah, oke. Ya, sudah terdengar lagi ya, Eli. Sudah, Bunda. Oke, saya kembalikan dulu ininya tadi. Ya, baik. Oke, sudah terlihat ya. Tadi unsur dasar dalam menulis puisi. Jadi ketika kita menulis puisi itu ada unsur dasar, ya. Unsur dasar itu biasanya tema, ya. Kemudian tema itu bisa macam-macam ya. Ini kita misalnya temanya Gaza gitu ya. Diksi ya barangkali sederhana cukup ya, tapi kuat ya. Seperti apa nanti saya akan kasih contoh. Imaji, imaji itu yang dimaksud di sini mungkin citraan ya. Imagery kalau dalam bahasa Inggris ya. Citraan. Jadi citraan itu visual, ada suara, ada bau, ada sentuhan. Bagaimana? Misalnya begini. eh kupu-kupu kupu-kupu menari bersama senja. Kupu-kupu berarti kita itu visual tuh ya. Kita bagaimana mungkin orang kupu-kupu yang itu visualnya ingin berbisik. Nah, itu berarti audio tuh, audio jadi suara begitu ya. Kemudian ada bau ya, aroma, penciuman, kemudian sentuhan. Nah, ini semua apa namanya? Citraan, imagery ya yang harus ada di dalam puisi kita. Biasanya kita nggak mikirin, tahu-tahu ada, tahu-tahu bisa gitu. Kemudian majas. Jadi puisi yang bagus itu, majasnya itu kuat. Majas itu berarti kita main metafora, kita main simbol, ironi, personifikasi, dan lain-lain yang kita sudah belajar waktu SMA. Nah, kemudian ada rima dan ritme. Saya ingat ketika saya menjadi mahasiswanya Pak Sapardi Djoko Damono. Pak Sapardi, kan saya orangnya suka nanya-nanya gini, kalau sama guru tuh, sama dosen sebenarnya. Satu kata untuk puisi apa, Pak? Satu kata untuk puisi. Saya tanya sama Pak Sapardi, Pak, satu kata untuk puisi. Dia mengatakan bunyi. Jadi walaupun puisi kita tidak terlalu berima, misalnya tidak a belakangnya atau a i belakangnya, a b nggak seperti itu. Tapi ketika dibacakan itu bunyinya, iramanya itu enak, ya. Karena itu ketika saya minta satu kata untuk puisi, apa itu puisi gitu ya? Pak Sapardi bilang bunyi, begitu. Karena dia akan bunyi ketika dia dibacakan gitu ya puisi itu. Nah, ketika dibacakannya bagus tuh terasa tuh puisinya bagus. Ya, jadi ini yang harus ada di dalam puisi. Nah, apa ini? Nah, kenapa ya? Mengapa kita menulis puisi tentang dan untuk Gaza, untuk Palestina? Kenapa? Ya. Nah, yang pertama karena kita menulis ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan. Yang kedua, bagian dari tugas keagamaan, mau nggak mau. Yang ketiga, bagian dari tugas kesejarahan. Tiga tuh. Kita nulis tentang Palestina, mau nulis puisi, cerpen, novel, artikel, jurnalistik, apapun esai, itu tiga ini. Saya selalu melihatnya tiga ini. Itu bagian dari tugas kemanusiaan, bagian dari tugas keagamaan, bagian dari tugas kesejarahan. Dengan menulis mengenai Gaza, mengenai Palestina, maka kita satu, peduli terhadap nilai kemanusiaan. Dua, kita berbagi, entah itu informasi, gagasan, perasaan. Tiga, kita membantu melawan hoax. Empat, menyemangati perjuangan Palestina. Barangkali ini yang kita bisa, sumbangan ini yang bisa kita kasih. Ya, lima, turut ambil bagian dalam menghapus penjajahan di muka bumi. Ya, gagah sekali ini. Ya, enam, menjaga Al-Aqsa. Tujuh, mengembangkan kualitas diri kita. Dan masih banyak lagi. Kita menjaga Palestina dengan puisi kecil kita. Ya. Nah, bagaimana menulis puisi tentang dan untuk Gaza, Palestina? Pertama yang harus kita lakukan, ya, luruskan niat kita. Ya, Mas Ahmed. Mas Ahmed ada mengacungkan tangan, ada yang mau ditanya? Oh, saya Mungkin kira nanti ini pertanyaan. Bunda, menunggu ini dulu, menunggu sesi tanya jawab atau bagaimana? Mungkin bisa Siap, diserahkan kepada siap, panitia. siap, betul. Moderator ya, siap sama Mbak Meli ya, nanti ya dicatat ya. Oke, yang pertama kita luruskan niat. Jadi kita menulis bukan karena FOMO ya, tapi memang kita meluruskan niat kita. Kemudian berempati pada Palestina, kuatkan mental kita, karena kita mungkin akan melihat
foto-foto, akan melihat video yang mungkin kita nggak kuat ya sebenarnya begitu. Tapi itu menjadi energi kita untuk menulis, ya. Kemudian kuatkan mental juga dengan orang-orang yang selalu ngomong ngapain mikirin Palestina. Di negeri sendiri aja banyak kekacauan, di negeri sendiri aja banyak kelaparan, gitu ya. Itu yang selalu saya jawab, ya yang jauh aja kita pikirin, apalagi yang deket. Bener nggak? Gitu ya. Apalagi yang deket, yang jauh aja gue pikirin gitu kan istilahnya. Nah, kemudian menulis di berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak pembaca atau audiens. Kemudian tambah terus wawasan dengan membaca sehingga kita tahu betul apa yang kita tulis. Kalau kita nggak baca, nggak mencari info, nggak riset, jangan-jangan kita nggak tahu apa yang kita tulis. Salah-salah lagi. Ya, nah jadikan ini sebagai sumbangan dan jihad kita pada kemanusiaan. Harus riset nggak Mbak? Iya harus riset. Karena kita banyak nggak tahu tentang Palestina. Ya, risetlah kita. Ya, jadi ada orang yang mengira nulis puisi itu nggak usah pakai riset. Memang menulis puisi bisa tidak pakai riset, tapi kalau Anda mau menulis sesuatu yang Anda tidak tahu banyak tentang itu, ya Anda harus riset. Ya, kemudian teruslah berisik mengangkat persoalan Palestina sampai Palestina merdeka dan upayakan puisi kita bisa dialihwahanakan. Bisa jadi lagu, ya, bisa jadi film pendek, dramatisasi puisi, sinematisasi puisi, ya. Nah, jadi untuk kasus Gaza ini Palestina menurut saya dua hal ini penting, riset dan empati. Kalau kita menulis dengan dasar fakta, kesaksian, berita terpercaya, kita lihat foto itu akan lebih dapat. Kemudian menghindari eksploitasi penderitaan. Saya ingat ketika kami bikin film Gaza, itu banyak orang yang nyinyir dan bilang gini, ngambil untung dari Gaza nih, eksploitasi penderitaan Gaza. Padahal kita mau nyumbang buat Gaza gitu. Dan tentu kami tahu kami nggak akan mengeksploitasi penderitaan itu. Gitu. Jadi kita menulis adalah dari sisi mereka. Empati, bukan simpati yang kosong gitu. Bukan dari sisi eh, apa namanya? Ya sebenarnya bisa dari sisi mana aja sih, tapi intinya adalah bukan dari jauh, dekatkan diri kita. Empati, ya riset seperti itu. Nah, bagaimana dong caranya menulis puisi? Ya. Jadi ini adalah 10 yang saya anjurkan. Yang pertama pilih tema, ya karena tema itu akan membuat kita lebih fokus. Misalnya temanya Gaza, ya udah kita pilih tema itu. Kemudian kalau puisi itu ada suasana, jadi kita harus memilih suasana apa yang akan dibangun. Misalnya nih, kita mau sedih, mau marah, mau gembira. Kenapa sih perlu pilih suasana? Supaya kita lebih mudah memilih diksi. Kata-kata yang mau kita gunakan lebih mudah. Karena kita tahu di puisi ini saya mau marah, di puisi ini saya mau nyindir, di puisi ini saya bahagia atau saya sedih, ya. Nah, jadi kita lebih mudah memilih kata. Oh, em, teman-teman mohon bersabar kembali. Kelihatannya Bunda Helvi terlempar keluar. Kita coba koneksikan kembali ya. Sumimasen, mohon maaf atas kendala teknik. Jadi memang tantangan ya challenge terbesar ketika kita mengadakan kegiatan online itu adalah salah satunya kendala teknis seperti ini. eh Mulai dari sinyal, kemudian Baik, juga saya dari sambung lagi. Oke, Mohon Bunda, maaf sih, sudah gabung para Bunda? Oh, alhamdulillah. ya Silakan Bunda. sudah, mohon maaf ya. Hai, Sudah terdengar ya? udah Bun, udah. Oke, ketiga kita perhatikan diksi ini kata. Ya, karena puisi ini karya yang padat, yang bermakna. Jadi sebisa mungkin jangan pakai apa hindari atau minimalisir misalnya kata hubung. Kata hubung itu kayak yang, lalu, dan, serta. Nah, itu diminimalisir tuh. Supaya puisi kita lebih padat. Begitu. Nah, puisi bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi gunakan metafora yang menyegarkan. Ya, jadi kayak misalnya gini, puisi Afrizal Malna ini menurut saya penulis puisi terbaik Indonesia. Menurut saya Afrizal Malna ya.
Sutarji menurut saya nomor 2 ya. Hairil setelahnya ya. Eh, Afrizal Malna pernah mengatakan bahwa puisi yang bagus itu adalah puisi yang prismatis. Prismatis artinya ketika puisi itu dibaca oleh Mbak Meli, oleh Mas Bambang, oleh saya, oleh Mas Ahmed, itu bisa beda-beda artinya. Jadi puisi itu jangan memaksa misalnya murid kita di sekolah misalnya untuk atau anak kita ketika kita ajar untuk ini loh makna puisinya sesuai dengan maunya kita. Belum tentu. Makanya puisi itu nggak bisa pakai soal pilihan ganda. Ya, puisi itu dia makin dia prismatis, makin bagus. Misalnya puisi Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, itu kalau kita lihat betul-betul ini sebenarnya puisi jatuh cinta atau puisi patah hati atau puisi apa? Ya, kita taruh di tempat apa di teman-teman saya itu pakai itu untuk bahan apa undangan pernikahan. Itu sebenarnya puisi patah hati atau puisi apa gitu. Kalau kita baca lagi, itu nanti maknanya bisa bisa macam-macam. Bisa puisi patah hati, bisa puisi jatuh cinta, ya. Sama seperti puisi Toto Sudarto Bahtiar yang waktu SD kita pelajari. 10 tahun yang lalu, ia terbaring di sini. Tetapi bukan tidur, sayang. Masih ingat kan? Atau 10 tahun yang lalu, dia terbaring di sini. Tetapi bukan tidur, sayang. Nah, yang mana yang benar gitu. Jadi ketika kita baca, terus ketika kita baca nyaring, itu juga maknanya bisa berbeda. Itulah puisi. Jadi jangan dipaksakan kita menerimanya sama. Terus jangan dikatakan gagal penyairnya kalau setiap orang memaknainya berbeda. Tapi nanti ada makna yang mendekati, biasanya begitu. Makna yang mendekati, begitu ya. Nah, kemudian pilih tipografi. Bentuk puisinya mau seperti apa? Penulisan baitnya seperti apa? Soneta misalnya salah satunya bisa 4-4-3 misalnya. Atau mau suka-suka saya 2 baris boleh. Ya, 4-4-4 semua 5 bait. Atau bikin puisinya itu gambar telinga, berbentuk telinga, atau berbentuk gunung, atau berbentuk hijab, boleh. Itu namanya tipografi. Kita boleh. Cuman agak nyusahin buat yang layout bukunya nanti. Puisi yang seperti itu ya. Tapi boleh ya. Kemudian puisi adalah bunyi, pertimbangkan penggunaan rima, jadi puisi ada iramanya. Nah, pilih judul yang unik supaya orang tertarik membaca dan ini penting sih. Rajin membaca karya penyair ternama. Selain menambah wawasan, kita bisa belajar cara mereka menulis. Saya itu punya kebiasaan, ketika membaca buku tidak pernah 1 kali. 1 kali saya baca untuk mengetahui isinya. Saya baca kedua kalinya untuk mengetahui gayanya. Gaya yang digunakan si pengarang. Karena itu kalau sekarang nih sebagai dosen saya kalau misalnya ada karyanya misalnya Taufik Ismail, kemudian Zawawi Imron, Abdul Hadi WM, Agus R. Sarjono, Afrizal Malna, Sutarji, ditutup namanya, saya tahu gaya mereka. Gitu. Jadi itu bisa kita pelajari. Joko Pinurbo seperti apa, itu bisa kita pelajari. Dan latihan setiap hari, bikin aja 1 bait buat suami kayak, buat anak ya, buat gaza ya, dan riset bila diperlukan. Nah, jangan lupa ada yang namanya momen puitik. Apa itu momen puitik? Momen yang terjadi sebelum penyair menghasilkan puisi. Tiba-tiba dia akan merasakan sebuah perasaan yang sangat khusus yang berbeda dari momen-momen lainnya. Jadi misalnya kalau Anda lagi duduk, tiba-tiba inspirasi datang. Tiba-tiba terhubung dengan emosi yang dalam. Tiba-tiba Anda punya imajinasi dan tiba-tiba kreativitas Anda begitu segar, terus tiba-tiba Anda merasa terisolasi, hanya Anda dengan kata-kata itu. Nah, Anda bisa fokus pada kata-kata itu, Anda terbuka terhadap pengalaman baru, tiba-tiba Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dengan kesadaran diri yang lebih dalam. Nah, kira-kira proses ini yang kita alami sebelum terciptanya sebuah puisi yang bagus. Ada yang namanya momen puitik. Kapan bisa kita dapatkan momen puitik itu? Bisa kapan saja. Lagi jalan-jalan, lagi mau masuk lift, tiba-tiba berpapasan dengan seseorang
yang menurut Anda orang ini sangat puitis barangkali atau apa, tiba-tiba Anda ingin menulis puisi pada saat itu. Kalau Ahda Imran, salah satu penyair bagus ya, beliau mengatakan dia momen puitik, pernah dapat momen puitik ketika tragedi Mei 98. Dia berada di bawah jembatan di dekat Grogol, ya, ketika peluru-peluru berhamburan, tiba-tiba momen puitik itu datang dan dia tiba-tiba menulis mengenai peristiwa itu. Ya, jadi bisa di mana aja. Nah, jadi kita harus jeli nih untuk menangkap momen puitik itu, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ini posisi puisi di era digital, ya. Puisi ini bisa dipakai untuk apa namanya, visualisasi pembacaan, ya, bisa diskusi puisi daring, siaran langsung, bisa jadi lagu di YouTube, ya, kemudian podcast, ya, siniar, menulis pada platform digital, puisi di mana-mana, bisa di X di mana-mana, bisa jadi sinematisasi, ya, sinematisasi film animasi, konten lain, ya, luar biasa ini, hanya dari sebuah puisi, ya. Nah, ini puisi, ini lagu-lagu saya dari puisi tentang Palestina, ya, walaupun maafkan kami Palestina dan Beyond Fiction ini katanya dimasukkan di 150 toko digital, tapi ternyata Instagram nolak, ya, Meta juga nggak keluar, ya, yang keluar cuma di iTunes, ya. Cuma di iTunes sama di Spotify. Di tempat yang lain TikTok nggak mau, gitu. Apalagi syairnya nih Beyond Fiction. Syairnya luar biasa, menikam bagi para Zionis, ya. Seperti itu. Jadi nggak lolos. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, yang penting mah berkarya aja lah, gitu. Ya. Oke, film Gaza, ya, ini juga dari bukunya Asma, dari kumpulan cerpen saya ada, kemudian dari buku Asma yang isinya surat-surat untuk Gaza, ya, yang cukup puitis. Nah, ini Haya kan dari awalnya itu idenya Justice, kemudian saya buat puisi, dari puisi jadi film, dari film jadi lagu, dari lagu jadi novel. Jadi film Haya yang pertama bukan dari novel, tapi yang pertama teksnya adalah skenario, puisi, film, musik, novel, begitu. Ya, ini tadi sudah disetel. Yuk kita latihan yuk kalau gitu. Saya pengen ngajak latihan nih Mbak Meli. Nah, kita akan latihan gimana nih caranya? Biar kita langsung praktek. Oke, Tapi sebelum latihan mungkin tanya-tanya dulu kali ya. boleh Oke. kita sebenarnya ada sesi Q&A, Bun. Jadi at least sekitar Boleh. 15 Tanya menit. jawab dulu ya. Mhm. Oke. Sebelum nanti kita Silakan. benar-benar latihan. Baik, Boleh. teman-teman semua yang ada di sini, silakan yang sudah dari tadi gregetan pengen nanya sama Bunda, raise your hand. Oke, first Bang Ahmad Zain. Silakan. Dozo tuh kalau dalam bahasa Jepangnya monggo begitu ya. Silakan. Dozo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, ada kebiasaan kalau belum ada sesi tanya jawab saya angkat tangan dulu. Ya. Ya supaya kebagian ya. Ya. Ya, saya Ahmed Zain Fedawani, itu nama pena sebenarnya ya, dari Kudus, Jawa Tengah. Dan saya meminta doanya Bunda, saya juga sedang perjalanan untuk menggarap sebuah antologi puisi yang terinspirasi dari sejarah para leluhur desa, pendiri desa katakanlah ya. Misalkan desa A, pendirinya siapa, kan di situ ada ceritanya juga gitu. Kita bisa mengungkapkan dan alhamdulillah ada beberapa juru kunci yang responnya juga positif. Berangkat dari sejarah yang saya teliti, memang atau minimal bukan sejarah ya, mungkin masih dalam tataran folklore sebenarnya. Karena banyak yang datanya masih kurang ya, karena kalau data masih kurang kan folklore itu jatuhnya kan. Terutama kalau kita melihat dari kota saya sendiri, Kudus, bahwa ternyata Kanjeng Sunan Kudus itu juga adalah bisa dikatakan entah beliaunya atau romonya atau mbahnya ya, Amir Hasan itu, yang beliau adalah Amir dari Palestina. Bisa dibayangkan bahwa ketika kita menyerukan tentang Palestina, secara tidak langsung atau secara apa ya, bisa dikatakan kalau kita pengen oke lah, kalau hubungannya bukan kemanusiaan,
bisa jadi hubungannya adalah hubungan antara guru dan murid. Orang Kudus mengenal Islam itu ya karena Mbah Sunan Kudus, dan Mbah Sunan Kudus itu keturunan orang Palestina kan gitu. Jadi selama ini orang Palestina yang berhasil mengislamkan orang Kudus seperti itu. Dan banyak sekali tempat-tempat sejarah seperti Masjid Menara Kudus yang di situ diberi nama Masjidil Aqsa, ya kan? Atau Gunung Moria yang terinspirasi dari nama Moria, Jabal Moria, dan Oke. Mungkin banyak bisa nama yang bisa langsung ke dikatakan. pertanyaannya, Bang Ahmad. Waktu kita terbatas, bisa langsung ke pertanyaan ke Bunda Helvi. Ya, Oke, karena juga ada pertanyaan beberapa gini. yang mau nanya di belakang. Hai, silakan. Gini. Mohon maaf kasihkan jadinya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah khazanah kepenyairan Nusantara itu luar biasa luas, terutama dalam hal mocopat ya. Mocopat punya aturan tersendiri dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalkan saya menulis puisi Indonesia dengan aturan mocopat itu misalkan, atau khazanah kesusastraan Nusantara yang lain yang klasik itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kudus, aku baru mengenal FLP itu baru beberapa tahun terakhir dan di Kudus belum ada. Kira-kira cara daftarnya gimana ya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya. Jadi, terima kasih Bang Ahmad untuk pertanyaan. Saya manggil Abang deh, karena kita terbiasa di FLP itu manggil kakak ya. Baik, ini saya tampung dulu aja, mungkin bisa sekaligus aja ya Bun ya, nanti jawabnya, jawab pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan berikutnya, raise hand ini Bang Mr. Ali, are you Indonesian or you write Mr. Ali, are you Indonesian or not? Oke, silakan Bang Ali. Thank you Mbak Meli, thank you so much ya for me ya. Alhamdulillah, saya terlambat juga tadi Mbak Meli, tapi nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam MLV dulu lah. Salam MLV ya, gimana? Salam MLV, berkarya, berbakti, berarti ya. Alhamdulillah. Mana bundanya? Nggak nampak ya? Bun. Bunda. Mana tadi? Nah, khawatir kayaknya Bunda terlempar kembali. Monggo silakan nanti disampaikan ke Bunda. Sambil Bunda join lagi. Salam takzim buat para senior FLP, ada Pak Bambang, ada Agus, pokoknya ada banyak deh ya para senior FLP yang sudah menjadi pionernya di wilayah masing-masing. Semoga FLP tetap jaya gitu. Amin. Jadi bundanya gimana Mbak? Langsung ditanyain ya? Langsung aja, saya coba tulis pertanyaannya Bang Ali. Oke. Terima kasih buat semuanya. Pertama buat Bunda Elvi Tenarosa yang sudah membahas tadi panjang lebar ya, mungkin saya walaupun saya tidak dari awal karena terlambat tadi bergabungnya. Puisi untuk Gaza. Di sini saya dari penjelasan tadi tersentuh juga hati saya dari sisi kemanusiaan dan empati, kemudian dari sisi kepenyairan dan peran puisi untuk kita sebagai terutama bagi saya ya sebagai penulis pemula, menulis puisi masih dalam tahap belajar dalam proses. Jadi saya ingin bertanya kepada Bunda, Bun, bagaimana sih Bun cara seorang penyair menjaga empati yang mendalam agar puisi tentang Gaza itu tidak sekedar menjadi karya sastra saja bagi kita semua, terutama bagi saya, tetapi juga bisa menjadi suara nurani yang mampu menggugah hati pembaca dan dunia gitu. Apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga empati itu? Ini melalui karya-karya atau melalui puisi-puisi yang akan kita tulis. Nah, itu satu. Yang kedua, Bun, menurut Bunda, sejauh mana sih puisi itu menjadi bagian kita untuk memperjuangkan Palestina ya menjadi negara yang berdaulat seperti yang kita harapkan bersama. Nah, apakah hanya berfungsi sebagai catatan sejarah melalui puisi ekspresi duka kita sehingga kita nanti setelah menulis karya-karya hanya setakat itu saja, atau apakah bisa ini sebuah cara kita melawan bentuk kebiadaban Israel terhadap warga Palestina terutamanya di Gaza. Nah, gitu Bun. Bagaimana menurut persepsi Bunda itu ya? Nah, itu saja mungkin Bun yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah ketemu kembali sama Bunda pada pagi hari ini gitu. Iya, gitu Mbak Meli. Terima kasih Bang Ali. Jadi saya sudah catat ada 2 pertanyaan dari Bang Ali. Nanti sambil menunggu Bunda bisa join ini
memang dari awal tadi Bunda keluar masuk, jadi bisa jadi sinyal di Indonesia atau mungkin sinyal di Indonesia bagus, Jepang bagus, tapi di tengah-tengahnya tuh di lautnya, di Laut Cina Selatan lagi ada badai, jadi sinyalnya itu nyangkut. Iya, iya, Baik, iya. terima Iya. kasih. Oke teman-teman, bagi yang mau bertanya lewat chat juga boleh, jadi nanti Bunda juga bisa membaca pertanyaan teman-teman. Nah, saya akan ke Bang. Nah, ini satu orang yang raise hand. Terima kasih sebelumnya Bang Ali atas pertanyaannya. Oke, makasih Mbak. Oke, saya bergerak ke Bang ini inisial ya, NS. Saya nggak tahu dimanggilnya Bang siapa atau Mbak karena tidak open cam. Yang raise hand. Oh Mbak, Bunda. Oh Ibu, oke. Silahkan Ibu. Inisialnya nih NS ya, silakan mengajukan pertanyaan. Saya akan coba catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meli, terima kasih waktunya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bunda Elvi berkaitan dengan begini, bahwa saya itu, perkenalkan dulu ya, saya dari Forum Lingkar Pena Cabang Tegal, usia sekarang 71. Subhanallah. Saya menulis puisi sejak tahun 1970-an. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dibukukan, terbit juga di Balai Pustaka. Saya mencoba terjun ke prosa, tapi saya tetap menulis puisi sampai hari ini. Tentang puisi untuk Palestina atau Gaza, saya selalu gagal. Gagal karena terlalu baper. Jadi terlalu sedih, terlalu marah, tidak berdaya, sehingga saya tidak pernah berhasil menulis puisi tentang Palestina atau Gaza itu secara utuh. Tidak menemukan kata-kata atau kalimat yang tepat untuk menyatakan pikiran perasaan saya tentang Gaza. Karena jengkelnya, karena marahnya, karena sedihnya begitu. Jadi pertanyaan untuk Bunda adalah begini, bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak terlalu baper sehingga saya bisa menemukan kata-kata atau diksi yang pas untuk dilahirkan menjadi sebuah puisi. Seperti itu. Terima kasih. Tolong Mbak Meli sampaikan ke Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Perasaan yang sama yang juga saya rasakan, Bun. Jangankan menulis puisi, ketika membaca sebuah antologi puisi dengan topik Palestina, saya harus mengumpulkan keberanian untuk membacanya gitu, mengumpulkan keberanian dan menahan emosi untuk tidak Mbak Meli tidak bergabung ya. Oh, Mohon maaf Bunda, nih. alhamdulillah. Tadi terlempar terus ya. Iya, Bun. Iya, mohon maaf ya, tadi terlempar terus ya Allah. Iya, Bunda. Nggak apa-apa, Bun. Saya Sebelumnya mencatat nggak beberapa pernah kayak pertanyaan. gini. Hai, Bun. Nggak Iya, apa-apa. boleh di pertanyaannya tadi apa aja? Baik, jadi Saya coba jawab. Hai Bun. Jadi kalau secara langsung ada 3 pertanyaan, terus beberapa teman-teman ada bertanya lewat chat, Bun. Nah, kalau yang secara langsung Iya, ini iya. pertama dari Bang Ali, dari Bang Ahmed. Jadi pertama bagaimana cara mendaftar jadi anggota FLP Kudus? Paling ini teknis ya, nanti tinggal colek teman-teman di Kudus. Terus yang kedua pertanyaan dari Bang Ahmed, bagaimana cara menulis sebuah puisi dengan menggunakan adab? Nah, tadi saya lupa tuh namanya apa ya? Mungkin bisa nyeletuk nih Bang Ahmad nama istilahnya. Mocopat. Nah, itu Bun. Itu pertanyaan dari Bang Ahmed. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Ali. Yang pertama pertanyaannya bagaimana cara seorang penyair itu bisa menjaga empati yang mendalam agar ia bisa menjadi suara nurani untuk didengar dunia gitu. Bagaimana menjaga empatinya ya. Dan sejauh mana sih puisi itu bisa kita gunakan sebagai alat perjuangan untuk memerdekakan Palestina. Nah, itu poin yang saya catat tadi. Kemudian yang pertanyaan terakhir dari Mbak NS, saya manggilnya Mbah kali ya. Aduh, subhanallah. Bunda Bunda, NS. subhanallah. Yang ini.
Iya, beneran. Jadi beliau luar biasa sekali. Pertanyaannya itu ada pertanyaan saya juga sebenarnya. Bagaimana kita bisa tidak baper nulis puisi tentang Gaza, Bun? Jadi itu boro-boro mau nulis, baru mau nulis megang pen aja tuh udah nangis duluan. Jadi gimana supaya kita tuh bisa menjaga emosi kita tetap fokus sehingga bisa buat tulisan yang tentang Palestina terkhusus untuk topik Palestina. Iya, Itu Bun. Silakan Bun. iya. Ini apa? Saya coba matikan video saya ya. Jadi supaya apa namanya mungkin lebih lancar nggak keluar gitu ya. Sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Terdengar suaranya Mbak Mel? Terdengar Bun. Mbak Meli, suara saya terdengar ya? Oke ya. Terdengar. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi ya, concern kita adalah bagaimana caranya satu menulis puisi itu juga melibatkan banyak aspek. Jadi kalau tadi ada cerita tentang Sunan Kudus ya, gurunya adalah orang Palestina begitu ya. Jadi saya juga teringat gitu ketika saya menulis cerpen tentang apa saya menulis sebuah cerpen yang menyatukan antara Palestina dengan Aceh misalnya. Jadi itu cerpen ada di buku kumpulan cerpen saya yang baru gitu. Ternyata hasil penelitian saya ulama di sana itu ulama Palestina itu sudah sampai ke Aceh pada abad 16. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana misalnya eh, siapa Kamala Hayati misalnya itu pun dia lulus dari Ma'had Baitul Maqdis ya yang guru-gurunya banyak orang Palestina dan Turki gitu. Itu kaitannya dengan Aceh. Jadi saya yakin di setiap sejarah itu bukan hanya Sunan Kudus, saya yakin itu banyak gitu yang bisa kita sampaikan mengenai apa namanya keterhubungan Palestina dengan Gaza atau dengan Palestina dengan eh, Aceh, Palestina dengan Kudus, Palestina dengan Padang barangkali dan sebagainya. Jadi memang supaya puisinya juga lebih komprehensif, kita perlu masuk dari berbagai arah ya. Bagaimana misalnya eh, puisi-puisi itu nggak sama semuanya gitu. Jadi bisa bisa bermacam-macam yang kita ulik gitu ya. Halo Bun. Oh, Terlempar terputus lagi ya. Bunda. Terlempar lagi Bunda. Baik, jadi mudah-mudahan Jadi kita tunggu ya. begitu ya. Jadi kita bisa mungkin gitu kita kita misalnya ahlinya apa? Misalnya kita seorang misalnya Anda seorang arsitek misalnya. Bisa nggak sih bikin puisi dengan arsitek tapi dengan Gaza? Pasti bisa. Anda seorang dokter misalnya, memandang Gaza itu dari sudut pandang seperti apa? Itu juga bisa. Ya, Anda seorang pendidik, memandang Gaza eh, mungkin dikaitkan dengan pendidikan di Gaza dan pendidikan hari ini di Indonesia seperti apa itu juga bisa. Jadi sangat banyak hal yang bisa kita apa namanya kita kita luapkan ya, kita salurkan di dalam puisi kita. Begitu. Nah, bagaimana caranya supaya puisi itu kemudian berasal dari empati dan bisa membuat orang lain juga berempati? Ya tentunya kita menulisnya harus jujur, harus pakai perasaan. Jadi kalau karya ilmiah, artikel kita nggak boleh nulis pakai perasaan. Skripsi, disertasi kan nggak boleh. Kalau karya sastra kan memang dominan imajinasi dan perasaan. Itulah sebabnya mengapa kita lebih mudah berempati terhadap puisi, karena ada emosi di situ. Terhadap cerpen, ya. Kenapa kita berempati terhadap tokoh-tokoh dalam cerita pendek? Tadi Mbak Meli bilang gara-gara ketika Mas Gaga pergi nih Mbak Helvi, saya terdampar seperti ini gitu ya. Maksudnya saya menjadi seperti ini gitu. Nah, itu kan karena tokoh di situ Mbak Meli itu berempati terhadap Mas Gagah di situ dan Gita adiknya. Nah, empati itu akhirnya bukan sekedar jadi empati gitu, tapi bagaimana bacaan itu akhirnya bisa mengubah saya. Kan seperti itu. Jadi memang harus kita ketika sesuatu kita tulis dengan wawasan dan hati, insya Allah akan sampai ke hati-hati yang lainnya juga.
Insya Allah akan menumbuhkan ilmu di tempat yang lain juga. Gitu ya, Mas Ali. Mas Ali, dan kemudian tadi yang ketiga itu apa ya, Mbak Mel ya? Pertanyaan ketiga itu. Ya, pertanyaan yang ketiga itu yang dari Bunda di Tegal, Dari yang ya, itu dari, gimana supaya nggak bisa oh nggak supaya nggak baper? nangis. Gimana caranya belum apa-apa udah nangis, udah Iya betul, berdebar-debar, iya. udah Udah marah kejer duluan, gitu. Bun. Udah marah, Kenapa? udah kesel, udah kesel, udah gimana gitu. Jadi. Nah, sebenarnya manfaatkan emosi-emosi itu sebagai pelepasan di dalam puisi. Jadi, James Pennebaker itu dari Texas University, risetnya tahun-tahun 90-an mengatakan bahwa menulis itu bisa memperpanjang umur, menulis itu bisa mengurangi stres. Nah, seperti itu, menulis itu bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena memang dia melibatkan emosi. Jadi, akan lebih sakit ketika kita nggak nulis ketimbang kita nulis. Begitu. Jadi untuk pelepasan emosi kita marah, ya udah kita bikin puisinya, kita bikin cerpennya, bacakan saat demonstrasi. Kita marah terhadap korupsi di negeri ini, tulis puisinya, bacakan di alun-alun gitu ya. Atau apa. Jadi seperti itu, Gaza juga seperti itu. Saya nulis puisi ya nangis-nangis sendiri. Nangis, nulis gitu. Ya seperti itu gitu memang. Jadi eh Oh, Hilang lagi. hilang lagi. Sabar ya. Kita coba bersabar. Subhanallah. Kita coba konekkan lagi dengan jaringan Bunda. Iya, jadi memang sambil menunggu Bunda join ya. Jadi memang itu mungkin di situ ini ya. Di situ oh enggak akan sampai ada Zionis nggak sampai usil banget masuk ke FLP ya, Bang, Bang Agus. Jadi menulis sebenarnya juga saya setuju dengan pendapat Bunda, menulis itu adalah healing. Menyalurkan emosi-emosi terpendam di dalam hati kita. Dan dan saya sangat sepakat dengan kata-kata Bunda bahwa ketika menulis dengan hati maka insya Allah itu sampainya ke hati. Luar biasa sekali. Ini Mbak Mursida, kira-kira Bunda masih ini? Siap, iya. Qadarullah ini signal Bunda apa ada masalah ya. Yap. Doakan semoga bisa kembali mohon bergabung. banget ya langsung terus, mohon maaf Iya, nggak sekali. apa-apa Bun, Biasanya nggak apa-apa Bun. ya Insya Allah itu Allah, bagian dari Mister ikhtiar kita, bagian dari jihad kita Masya ini Bun. Lanjut Bun. Allah, luar biasa nih, luar biasa. Belum pernah kayak begini, terlempar. Mudah-mudahan pasti kesel kan ya. Saya aja kesel, apalagi yang dengerin gitu. Ada aja Bu, Insya Allah. Jadi gitu. Jadi manfaatkan emosi itu untuk membuat puisi yang bagus. Begitu. Kita latihan aja bagaimana? Oke Masih Bun, ada. kayaknya kita langsung latihan saja biar langsung kita lampiaskan emosi kita ini hari ini ya. Kepada tulisan-tulisan kita, Dozo silakan Bun. Mungkin gimana mekanisme enaknya Baik. latihan ini Bun? Ya, saya terlihat ya, sudah ya. Apakah terlihat? Ya, Bunda Ya. share screen ya. Ya, Hmm, terlihat? Belum kalau ya? di monitor saya belum terlihat nih Bun. Baru gambar Bunda aja nih yang terlihat. Oh, atau Mbak Mursida mungkin ini apa? Kita bantu share screen-nya dari Jepang aja Bun, Mbak Mursida. Ya, Ya. Mhm. coba saya hubungi Bunda. Kita bantu share screen Mengadaptasi di sini, jadi Bunda tinggal bilang next next gitu. Jadi biar kita ini. Oke, baik.
teman-teman di Jepang sedang berusaha ini men-share. Oke, ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Kelihatan, kelihatan. Kalau Jadi saya sekarang kelihatan. kelihatan Sampai ya. Oke. sampai abu nada. Mm-mm. Hibah. Ini Ya, saya yang share ya. screen ya, Oke. Bunda. Jadi siapa namanya Pak Ali, Mas Ali tadi, ya. eh, bukan. Oh, saya mau ini boleh dimatikan dulu yang dari sana. Bun, tadi itu kita berinisiatif coba share screen dari Jepang, jadi biar Bunda Oh, oke, oke, oke. teman-teman Boleh, bantu boleh. kalian. Jadi bandwidth-nya Ya, tidak terbagi, boleh Bun, yang Bunda. diteruskan boleh ininya. Mbak Mursida di share screen lagi, jadi Bunda akan ini. Negasi, Mas. Sebentar, Kak. Sudah. Baik teman-teman, karena kita akan memasuki sesi latihan, jadi tolong siapkan alat tulis, pena, kertas, dan ini supaya nanti bisa langsung menuliskan kata-kata puisinya ya. Oke, sambil menunggu. Baik, silakan. Ya, sudah. Boleh kalau mau membagikan share screen-nya dari sana boleh silakan. Iya. Masih Ya, Bun, lanjut ini ya. sudah. Ini oke. Sudah, Bun. Ya ini. Betul ini ya. Latihan kreatif. Jadi salah satu latihan kita adalah menulis puisi dari foto. Ya, ini bisa menjadi efektif. Mau kita coba melihat foto ini kemudian menulis satu bait? Boleh? Silakan nulis di ini Mbak Mel, nulis di chat, boleh? Oke. Jadi teman-teman, jadi tantangan kita hari ini salah satunya ada ini ya. Iya, dan ini teman-teman. nanti bisa latihan juga di rumah ya. Oke. Misalnya menulis puisi dari foto, itu sangat efektif sebenarnya. Nah, tadi saya juga mau menjawab Mas Ali, apakah ini hanya tentang duka saja puisinya atau puisi hanya menjadi momen saja? Sejauh mana puisi bisa berdaya? Kalau kita lihat bagaimana puisi-puisi Mahmud Darwis sekarang dibacakan kembali, puisi itu terus hidup walaupun dia sudah meninggal. Dan puisi-puisi itu Fadwa Tukon, Mahmud Darwis ya menjadi puisi yang membangkitkan bangsanya. Jadi peran puisi bukan sekedar jadi catatan kaki begitu ya. Oke, Mbak Jadi Mel, ini sistemnya satu foto kita satu bait kasih atau waktu semuanya, Bun? satu bait aja dulu, nggak Oke. apa-apa. Halo Mbak Meli, Yap, kalau langsung ya. dibaca boleh enggak? Saya sudah bikin oret-oretan ini. Subhanallah. Gimana Bunda? Gimana Langsung Bunda Helvi? Eyang manggilnya Eyang aja Mbak Meli. Eyang, aduh. Udah 71 nih mau 72. Alhamdulillah saya dapat Eyang di sini. Baik, wah kayaknya Bunda Helvi Ya, kembali jadi terlempar. ada beberapa latihan yang bisa kita pakai kalau kita mau latihan di sini atau di rumah. Yang pertama tadi dengan foto, yang kedua tadi bisa kita membuat semacam surat puisi seperti itu ya. Tadi saya kasih contoh kan, bisa kembali Mbak Meli ke yang foto. Ya, makasih. Oke, dah. Nggak terdengar ya omongan saya Bun. ya. Dengar Bun. Udah ini aja dulu Mbak, yang foto aja dulu. Iya, mungkin silakan mungkin dibuat di chat, nanti saya akan memberi tanggapan begitu. Bunda, Puisinya. sudah ada yang selesai, Atau Bun. mau Sudah ada yang dilanjutkan slide-nya sampai selesai. Bun, ada yang sudah selesai Sudah? dan yang NS dia berkenan untuk membacakan satu bait. Apakah diperkenankan, Bun? Oh, boleh, silakan. Silakan, Eyang, satu baitnya. Ya, terima kasih Mbak Meli. Ini tadi terima kasih Bunda Helvi sudah memberikan pencerahan kepada saya. Jadi kemarahan atau kebaperan itu justru dipakai semacam amunisi untuk mengeluarkan diksi atau kalimat nggih, Bu Helvi. Saya mencoba ini. Iya. Judulnya
Aku menunggu saat itu. Ku coba keringkan air mataku. Kemarahanku ku lepaskan. Aku akan menunggu saat itu. Ketika batu dan pohon berbicara. Di mana kau berada, wahai orang-orang yang zalim? Allah pasti akan menunjukkan. Allah pasti akan memerdekakan Gaza. Begitu Mbak Elvi, saya udah nggak kuat Iya, lagi. Terima kasih. iya, terima kasih. Dek, boleh dimatikan dulu slide-nya, Dek, biar wajah-wajah kita bisa kelihatan sebelum akhir. Belum berakhir, boleh? Oke. Baik, karena waktu kita sedikit, nanti bisa di slide apa namanya PDF-nya bisa dikasih ke peserta Baik. untuk Tuhan. Saya mohon maaf karena tadi keluar masuk. Saya boleh bacain satu puisi ya untuk menunjukkan perspektif lain bahwa puisi tentang Gaza tidak harus eh, membuat kita menangis, tidak harus juga jadi bisa bermacam-macam. Nah, bukan jualan, tapi salah satu cara membuat kita bisa menulis puisi yang bagus adalah baca buku puisi bagus. Nah, insya Allah ini buku puisi bagus nih ya, buku yang saya pegang ini, buku saya ada sekitar selusin puisi tentang Palestina. Saya bacakan satu ya Mbak Mel untuk penutup ya Mbak Mel. Silakan Bun, silakan. Oke, saya bacakan satu ini dengan pendekatan yang lain. Saya coba untuk membuat puisi ini untuk Sutarji Kalzum Bahri. Dan kenapa saya beri untuk Sutarji Kalzum Bahri? Karena saya mencoba untuk menulis dengan cara dia gitu. Dan ini saya persembahkan untuk dia. Dan dia sudah membacakannya pada peringatan 40 tahun saya dan Asma Nadia berkarya di Taman Ismail Marzuki. Palestina menang. Karya Helvi Tiana Rosa. Untuk Sutarji Kalzum Bahri. Tanah pecah, langit belah, darahmu mengalir jadi sungai, jadi laut, jadi batu kecil di tangan anak-anakmu yang lapar. Palestina, kau napas yang dipenjara, kau doa yang ditembak, kau masjid, kau gereja, kau sekolah, kau rumah sakit yang dibakar, kau suara yang dibungkam teng-teng, tapi masih mendengung di dada bumi. Palestina, mereka bom jantungmu, mereka ukir dusta di tubuhmu, mereka tawa di atas mayatmu, tapi kau tidak mati, tidak mati, tidak mati. Palestina, kau batu, kau zikir, kau jerit, kau iman yang ditikam, tapi tumbuh, tumbuh, tumbuh jadi nyala. Palestina, dunia menyebut namamu, di bawah langit retak, kau bendera yang berkibar di hati, yang tak pernah tunduk. Palestina, kau menang di setiap reruntuhan, kau menang di setiap batu yang dilempar, kau menang di setiap doa, kau menang. Palestina. Allahu Akbar. November 2024. Sedih sih, tapi saya pengen nunjukin walaupun doa, walaupun setiap batu, kau menang Palestina. Nah, ini sisi lain. Nanti juga kita bisa buat puisi yang sifatnya ironi, yang nyindir. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi puisi itu nggak cuma satu macam, bisa bermacam-macam. Jangan satu nada semuanya. Bisa banyak nada. Bisa kayak kita tuh kayak apa ya? Kayak main-main gitu. Seolah-olah main-main, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Seperti misalnya saya coba ngasih contoh ya. Saya bikin puisi judulnya Manual Kebiadaban. Ya, puisinya tuh nyindir aja. Bacainnya juga biasa aja kayak gini. Di televisi, para pejabat mengunyah kata demokrasi,
sambil menutup mata pada anak-anak yang terjepit di bawah puing sekolah. Dunia menulis resolusi, seperti menulis resep obat untuk pasien yang sudah mati. Tinta lebih banyak daripada air bersih di Gaza. Kebiadaban selalu punya juru bicara. Ia datang dengan dasi rapi, membawa statistik korban seperti daftar menu restoran. Dan kita menonton genosida sambil memencet tombol remote control, mencari hiburan lain karena tangisan anak-anak tak cukup menjual rating. Itu puisi yang nyindir gitu. Jadi memang bisa berbagai cara. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Dan nanti saya akan penilaian untuk buku puisinya nanti dari mana untuk saya akan bantu kurasi ya nanti ya Mbak Meli. Saya bantu kurasi nanti puisi teman-teman. Buat yang unik, buat yang beda ya. Jangan satu ya pembaca puisi yang bagus itu penyair yang bagus itu banyak di Indonesia. Jadi jangan ngikutin satu gaya, Anda pelajari banyak. Anda harus baca tuh kalau penyair menurut saya Anda harus baca Afrizal Malna, Anda harus baca Joko Pinurbo, Anda harus baca Sutarji Kalsum Bahri, ya Anda harus baca Acep Zamzam Nur, baca Subagio Sastrowardoyo, Rendra, Hairil Anwar, Taufik, Sapardi, sekitar itu. Kalau perempuan baca Helvitiana Rosa ya. Ya Anda bisa baca Dorothea Rosa Herliani, walaupun dia sangat feminis ya dengan memberdayakan seluruh tubuh ya. Anda kalau baca pertama kali puisi Dorothea bagus-bagus. Ya hanya mungkin dia lebih feminis gitu. Jadi silakan saya tunggu karyanya. Jadi estetika penting tapi etika juga penting dalam pembuatan puisi. Chat GPT gimana? Boleh nggak kita pakai Chat GPT? Jadikan kolaborator. Jangan jadikan dia mengerjakan pekerjaan Anda. Tapi sebagai kolaborator, kalau kata Ivan Lanin ya, jadikan kolaborator gitu ya. Saya kira ya bisa lah kerja bareng dengan ChatGPT, tapi bukan berarti dia mengerjakan pekerjaan kita. Karena nanti otak kita jadi tumpul ya kalau pakai ChatGPT terus. Tapi menurut saya dia bisa membantu riset, ya, bisa membantu membuat kerangka, bisa membantu membuat draft. Itu mempercepat kerja kita. Jadi sekarang kalau nolak-nolak kecerdasan buatan ya nggak zamannya juga sih. Kalau menurut saya memang kita manfaatkan saja, tapi jangan kita yang dimanfaatkan oleh kecerdasan imitasi itu. Begitu. Begitu Mbak Meli. Yap. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, apalagi tadi itu aduh sinyal bener-bener Masya Allah. Ya, mohon Terima maaf. kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak Bunda. Baik teman-teman semua. Jadi ini ada banyak sekali teman-teman yang mengirimkan bait-bait puisinya di kolom chat. Dan juga saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan yang belum tersampaikan dan juga belum sempat terdiskusikan pada momen ini. Tapi ini hanya satu dari banyak momen yang akan kita lalui bersama. Tapi yang pasti kami dari FLP Jepang dalam rangka Pena Fair di Jepang, jadi kita memang akan membuat sebuah buku antologi puisi. Nah, teman-teman yang tertarik untuk menuliskan puisi, terutama dengan topik puisi untuk Gaza, silakan di kolom chat sudah saya share. Ada sebuah link, silakan mengirimkan draft puisinya pada link tersebut. Lalu kemudian puisi ini nanti akan diseleksi pasti dan juga nanti akan terima kasih Bunda Devi telah bersedia menjadi kurasi. Dan insya Allah itu nanti akan di launching insya Allah tanggal 13 Oktober 2025 di Tokyo. Dan semoga kita bisa meet up Bunda Helvi, insya Allah. Ya, sampai ketemu di Tokyo ya. Saya Insya mohon Allah. doa karena lusa kami berangkat, saya dan Asma berangkat ke Aqsa. Doakan mudah-mudahan perjalanan kami lancar. Ya, amin. Karena saya belum pernah sholat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah mudahkan bersama Asma. Amin, insya Allah. Barakallah Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda sehat selalu. Kemudian salam juga untuk Bunda Asma. Saya sangat bahagia sedih. Ini pribadi nih bisa ngobrol langsung dengan Bunda Helvi setelah lama sekali. Saya masih menyimpan banyak sekali bundel Anida di rumah dan itu jadi yang saya turunkan kepada anak Masya saya. Allah. Oke Bunda, Iya. teman-teman semua. Tapi Mbak Meli, satu lagi Mbak Meli. Teman-teman FLP Jepang lebih suka saya ikut menulis atau lebih suka saya menjadi editor? Kelihatannya seru kalau nulis bareng saya ya.
Maksudnya saya ikut nulis gitu. Atau nanti Iya. editornya dari teman FLP Jepang saja. Mau Oke, satu Bun. antologi bareng saya? Supaya satu Iya, antologi bareng saya? mau Bun, iya Bun, ada bundanya Bun. Masya Allah ini. Iya, Dua-duanya tuh Jadi banyak kita nih ayo teman-teman FLP Jepang bersuara. Kalau saya mau, kalau saya ya pribadi mau ya. Bunda. Iya Bun, jadinya kayak Anda nanti kemarin satu juga buku Bun, dengan saya gitu. satu buku, Jadi ya satu iya, buku sama jadi Bunda. satu buku dengan saya tuh. Mas Bambang Ya, mau ikutan nggak? Jadi kita satu buku ya. Ini juga dia Subhanallah, sama. Mau, Bun. Mau semua Ya, lah. kita nanti Satu biar buku bukan dengan FLP Bunda Jepang Elvi. saja. Nanti iya semua eh, LFP Bun. Kalau banyak bisa dibuatkan 2 bukunya kalau rame gitu ya Bun ya. Ya Mbak Mel. Yap, Ya, yap, ya, yap. betul. iya, iya. Oke. Iya, saya ikut Bun terima nulis saja. Nanti editor apa Bun, udah percayakan FLP Jepang. Ya, terima saya kasih Subhanallah. Bun, terima Tolong kasih Mbak ya Bun Meli, untuk teknis tema penulisannya puisi di-share, ayahnya Mbak. Bun. Alhamdulillah Bun dapat nominasi Bun. Oh, subhanallah. Ya, Iya, malah Tolong saya teknis bingung itu penulisannya. saya nggak saya diajak itu pamit dulu. puisi ayah. Iya Bun, Baik. alhamdulillah Bun dapat ranking top apa runner up Bun. Sama Bunda. Alhamdulillah, Alhamdulillah makasih. alhamdulillah. Iya, Baik terima kasih teman-teman semuanya semua. ya. Maaf lahir Iya. batin. Baik teman-teman semua, jadi untuk sesi pelatihan pada pagi hari ini sudah selesai ya, tetapi tetap karena untuk semakin memberkahi acara kita pada pagi hari ini, kita harus tutup dengan sama-sama dan ini akan ada doa penutup. Siapa yang Kita Baik? minta Mr. Ali. Oh, Doa khusus bersama. ini. Komentar Pak ini Pak Bambang ada. Tapi Oke, baik. Mr. Ya. Ali sebelum kita tutup, Kameli, saya Yap. mau ulangi lagi. Silakan untuk mengirimkan puisinya di link KER.IS_puisiku. Jadi tolong dikirimkan di situ maksimal sampai tanggal 27 September. Kita tunggu. Cukup ya. Ulangi dong, ininya diulangi waktunya. tadi, diulangi linknya Mbak. Oh Ada iya, di Bagaimana? kolom chat. Bisa Ada di ada kolom kolom Nggak chat. ada ditulis, Ya. Pak. Kayaknya Ada di dikit kolom ya. chat. Linknya, Saya linknya. Ketutup dengan KER. chat lain. Linknya dulu, Mbak. Oke. Di copy lagi Kak Meli terus di apa namanya? Jadi Mbak Mel, Yap. satu orang menulis 2 puisi dan bionarasi. Bionarasi jangan panjang-panjang. Bionarasinya cukup 10 kalimat, paling panjang. Puisinya 2. Nanti mungkin ada yang satu diambil, ada yang bisa dua-duanya diambil. Begitu Mbak Mel. Baik, Bun. Terima Oke. kasih, Bun. Jadi, seperti arahan dari Bunda Helvi, jadi kita akan menulis 2 naskah ya. Satu bionarasi, yang satunya juga bentuk puisi ya, Bun. Nanti Bukan, maksudnya kirim 2 puisi dan 1 bionarasi. Oh, Hai. 1 tentang penyair yang cuma 10 kalimat aja. Gitu, jangan penuh-penuh. Puisinya 2. Nanti kita pilih. Kalau ada yang ini jelek kan ada 1 lagi. Tapi kalau misalnya bagus mungkin juga dua-duanya diambil begitu. Oke. Baik, Bun. Jadi nanti saya kirim 2, yang lain juga kirim 2. Gitu ya? Baik, Bun. Siap, Bun. Ketentuannya berapa baris? Bagaimana Mbak Meli yang Siap, lebih jelas siap, lagi, siap. lebih spesifik? Kayaknya Berapa untuk baris setiap ketentuan judul, hurufnya seperti apa? Nanti time biar roman, panitia yang kasih. spasi. baik. Linknya belum. Baik, iya. Nanti panitia kasih aturan aja seperti antologi pada umumnya. Nanti kan bisa dibagikan antologi. Lihat aja antologi pada umumnya itu biasa ngirimnya berapa, 1 spasi atau 1 spasi saja dan sebagainya. Begitu. Ya. Baik. Minimal berapa Mbak, bisa dikirim nanti apanya, Mbak? File materinya tadi. Makasih. Iya, insya Allah akan kami Iya, kirimkan sudah ada di panitia. setelah workshop ini berakhir. Tadi semuanya dapat reminder ya? Semua dapat ini pesan ya? Di email atau di WA. Oke, sip. Akan saya kirimkan setelah ini insya Allah, dan juga ketentuan dan link pengumpulan puisi Gaza. Baik. Oke. Nanti apa namanya, walaupun saya ikut bergabung, tolong nama penulisnya jangan Helvi Tiana Rosa dan kawan-kawan, tapi harus nama FLP Jepang ya, nama kalian ya. Saya ikut aja di situ. Oke? Terima kasih, Baik, Bun. Bunda. Terima kasih, Bunda. Baik, teman-teman semuanya. Jadi, insya Allah acara kita pada pagi hari ini luar biasa. Jadi, di ujung acara saya mohon berkenan Bang Ali untuk
membacakan doa penutup bagi kita. Semoga Dua pertemuan pada apa? pagi hari ini jadi berkah adanya, semakin berkah. Kalian sama ya, dua itu juga. Baik Mbak Meli, Mbak Murtida dan juga Bunda, Pak Bambang dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk acara kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi yang non-muslim apa aja mengikuti aja sesuai dengan keyakinannya. Saya memimpin secara Islam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum awad. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Innaka la qadir hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah pagi hari ini kami sudah berkumpul di ruang virtual yang sangat kami cintai ini. Penuh syukur atas nikmat dan kesehatan yang telah Engkau berikan serta kesempatan buat kami selalu bersemangat belajar dengan anugerah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah keberkahan kepada kami semuanya. Dengan langkah dan niat yang baik, kami di forum ini dapat menimba ilmu dari narasumber yang telah memberikan materi. Semoga dapat memperkuat ukhuwah kami serta menumbuhkan rasa inspirasi yang manfaat bagi kami semuanya di antara anggota FLP, Forum Lingkar Pena Indonesia dan Dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami agar kami mudah menerima ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kami. Kami menerima dengan kebenaran dan ringankanlah lisan kami serta tangan kami dan mudahkanlah pikiran kami untuk menyampaikannya melalui karya-karya kami. Ya Allah, bimbinglah kami, akal kami untuk melahirkan gagasan yang bijaksana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa sombong, rasa iri, rasa dengki, dan rasa lalai. Serta dekatkanlah kami dengan sikap rendah hati dan penuh kasih, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, di akhir pertemuan ini, kami meminta kepadamu, berikanlah keberkahan dalam pertemuan ini. Semoga Engkau catat sebagai amal ibadah bagi kami dan amal kebaikan. Dan Engkau mudahkan kami dalam memberikan pencerahan kepada orang-orang yang membaca hasil karya kami nantinya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Hidupkanlah kami selalu hati kami menuju ridhamu. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Mbak Meli, Mbak Mursida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Baik, kita sudah sampai di sesi terakhir. Dan sebelum ditutup, saya minta kesediaannya semua teman-teman di sini untuk open cam. Kita akan mengambil sesi foto bersama. Dan mohon bantuan teman-teman ini operator untuk bisa men-take. Ini yang ngambil siapa? Mbak Masya Allah, itu Mursida. ada Tahfiz Al-Aqsa ya. Salam ya, Tahfiz Al-Aqsa. Ya, Mbak. Ada Bun, insya Allah. Masya Allah. Gitu, Baik Tahfiz teman-teman, insya Allah sudah siap. Siapa yang meng-tag siapa? Duduk. Izin Bunda, salam balik dari kami di Tahfiz Al-Aqsa Goa, Sulawesi Selatan, Bunda. Masya Allah. Iya, kemarin Bunda Helvitiana Rosa bareng kami di acara penulisan cerita anak biografi Balai Bahasa.
Subhanallah. Oh ya, Masya Allah. Tajwidnya Sih. pakai banyak Bunda. Oke, baik. Anak-anak kami ini semuanya nanti insya Allah nulis untuk FLP Jepang. Subhanallah. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita akan mengambil gambar. Saya nggak bisa screenshot ini. Minta bantuan Mbak Mursida atau Ya, Teh. siap. Sama Kak Juwita juga ya. Boleh. Juwita Saya ya? juga bisa ngambil, Mbak. Ya, Oke. dibuka open cam dulu semuanya, ayo. Baik, Yang lain kita juga open cam bisa. ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita Kedua, coba belum. salam literasi. Sudah? Yang kedua dulu. Yang kedua. belum. Oh, room 2. Oh iya. Oke. 1. Open cam dulu. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Sambil nyapa-nyapa ya, ada Johnson Effendi, udah. Terima kasih udah datang. Wah, ada FLP Sumut ya. Saya mau ke sana ke FLP Sumut. Oke, terima kasih semuanya yang Halo, sudah gabung ya hari ini. Iya, mudah-mudahan bisa mampir ya nanti Sudah di foto. ke Medan rencananya. Mudah-mudahan bisa mampir. Main Ya, ke Medan, Mbak. Siap. Iya, insya Allah ya. Oke. Terima Saya kasih juga mau ke Tegal, teman Bun. FLP. Pamit dulu ya. Ya, terima kasih Terima kasih semuanya. banyak Bunda. Terima kasih. Batin, Linda, Baik, semuanya. Ya, jadi di akhir acara saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman panitia, semua teman-teman operator yang pada pagi hari ini pagi-pagi sudah berjibaku, ada yang sambil ngendong baby, sambil ini, tapi kami bersemangat untuk menyambut proyek bersama ini demi Al-Aqsa, demi Gaza. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama menghandle acara ini ada banyak salah dan kata. Kami menantikan kehadiran Bunda Helvi di Tokyo bulan depan. Kami menantikan dan teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa meet up di Tokyo. Terima kasih teman-teman LFR seluruh Indonesia yang datang, yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai hujah kita nanti di yaumil akhir untuk Al-Aqsa, untuk Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Izin live. Ya, silakan. Mbak Meli, tadi dicoba linknya nggak biru dia, Mbak Mel. Apa bisa di? Iya. Iya, Mbak. Iya, Bang. Coba deh. Saya coba ulang lagi ya. Atau jaringan saya yang bermasalah. Iya, tadi saya coba share di itu juga nggak muncul itu, Bang. Itulah. Bisa Pak di care.is garis miring puisiku. Oh, pakai HTTPS mungkin ya. Pakai dia HTTPS dulu baru bisa ya. Kalau kayak gitu aja nggak mau dia. Coba dulu ya. Pak, dicoba dulu lagi. Oh, udah. Sudah bisa. Udah bisa. Jadi, Oke, terima kasih. Berarti nanti kan sebagian besar teman-teman yang sudah mendaftar kan ada masuk data nomor WhatsApp-nya ya, masuk ke panitia. Nanti panitia akan share tata aturannya. Ya, iya, aturan-aturannya dan juga ininya deadline segala macamnya. Jadi keep kontak selalu dengan WhatsApp-nya yang sudah terdaftar. Insya Allah. Baik, saya pohon pamit ini. Sama-sama. Semua sehat selalu, ya. insya Allah. Amin. Sehat sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.